lagi dengan Bu Herlina. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan pencatatan transaksi pembelian dan pengeluaran kas pada perusahaan manufaktur. Yuk langsung saja kita simak video pembelajarannya. Transaksi pembelian bahan secara kredit pada perusahaan manufaktur akan dicatat ke dalam jurnal pembelian. Ada dua sistem pencatatan pembelian bahan yang bisa digunakan salah satunya oleh perusahaan, yaitu sistem periodik atau fisik dan sistem perpetual. Jika perusahaan menggunakan sistem periodik, maka ketika terjadi transaksi pembelian bahan secara kredit akan dicatat sebagai berikut. Pembelian bahan baku atau bahan penolong sebelah debit, utang dagang sebelah kredit. Sementara, jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, ketika terjadi transaksi pembelian secara kredit, maka akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Persediaan bahan baku atau bahan penolong sebelah debit, utang dagang sebelah kredit. Agar lebih jelas bagaimana penerapan kedua sistem ini dalam pencatatan jurnal pembelian, maka kita simak contoh berikut. Pada tanggal 27 Juni 2020, PT Litjiwa membeli bahan baku secara kredit dari PD Sukioto dengan syarat 3/10 N/30 senilai 10 juta rupiah. Jika perusahaan menggunakan sistem periodik dalam pencatatan transaksi ini, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai berikut. Pembelian bahan baku sebelah debit senilai 10 juta rupiah. Utang dagang sebelah kredit senilai 10 juta rupiah. Jika transaksi tersebut kita input ke dalam jurnal pembelian, maka akan nampak sebagai berikut. Kolom tanggal pada jurnal pembelian terisi dengan tanggal terjadinya transaksi yaitu 27 Juni 2020. Nomor bukti dikosongkan karena memang tidak ada pada soal. Kemudian keterangan kita isi dengan nama kreditur, yaitu PD Sukioto. Kemudian sisi sebelah debit sudah terdapat kolom tersendiri untuk akun pembelian. Kita tinggal mengisi nilainya di kolom pembelian sebesar 10 juta rupiah. Sisi sebelah kredit sudah terdapat kolom utang dagang, kita tinggal isi nilainya sebesar 10 juta rupiah. Sehingga kedua sisi debit dan kreditnya menjadi sama. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual dalam pencatatan transaksi tersebut, maka jurnal yang akan muncul sebagai berikut. Persediaan bahan baku sebelah debit, utang dagang sebelah kredit dengan nilai 10 juta rupiah. Jika kita input ke dalam jurnal pembelian, maka nampak sebagai berikut. Tanggal 27 Juni 2020 sebagai tanggal transaksi, kemudian keterangan diisi dengan nama kreditur kita, kemudian sisi sebelah debit masuk ke kolom persediaan bahan baku senilai 10 juta rupiah, sisi sebelah kredit masuk ke kolom utang dagang senilai 10 juta rupiah. Demikian perbedaan antara sistem periodik dan sistem perpetual dalam pencatatan transaksi pembelian bahan secara kredit. Setelah tadi kita mempelajari tentang bagaimana melakukan pencatatan transaksi pembelian secara kredit, maka selanjutnya kita akan belajar tentang pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam perusahaan manufaktur. Ada beberapa transaksi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran kas dalam perusahaan manufaktur. Antara lain, transaksi pembelian bahan baku atau bahan penolong. Yang kedua, transaksi pembayaran gaji dan upah tenaga kerja. Yang ketiga, transaksi pembayaran lain-lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan proses produksi atau dengan kegiatan pemasaran, administrasi, dan umum dalam perusahaan.
Transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas perusahaan ini dapat dicatat oleh perusahaan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Berikut akan dijelaskan bagaimana melakukan pencatatan dari transaksi-transaksi tersebut. Sama halnya dengan pencatatan transaksi pembelian bahan secara kredit, maka pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku atau penolong secara tunai dapat digunakan salah satu dari dua sistem ini, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, jika menggunakan sistem periodik, maka ketika terjadi transaksi pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku atau penolong secara tunai, maka jurnalnya pembelian bahan baku atau bahan penolong sebelah debit, kas sebelah kredit. Jika dilakukan pencatatan itu dengan menggunakan sistem perpetual, maka jurnalnya persediaan bahan baku atau bahan penolong sebelah debit, kas sebelah kredit. Contoh sebagai berikut, pada tanggal 4 Juni 2020, PT Litjiwa membeli bahan baku sebanyak 5 ton singkong dengan harga per tonnya Rp1 juta dan bahan penolong berupa minyak goreng, garam, dan bawang putih senilai Rp500.000. Ketika perusahaan menggunakan sistem periodik dalam pencatatan transaksi ini, maka jurnal yang dibutuhkan adalah pembelian bahan baku dengan nilai Rp5 juta, pembelian bahan penolong sebelah debit Rp500.000, dan kas sebelah kredit Rp5.500.000. Jika diinput ke dalam jurnal pengeluaran kas, maka kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu 4 Juni 2020. Kolom keterangan bisa diisi dengan pembelian tunai bahan baku dan bahan penolong. Kemudian sisi sebelah debit kita isi di kolom sebah-sebi dengan nama akun pembelian bahan baku senilai Rp5 juta dan pembelian bahan penolong senilai Rp500.000. Sisi sebelah kredit kita isi di kolom kas dengan nilai Rp5.500.000. Sedangkan jika perusahaan memilih menggunakan sistem perpetual dalam pencatatan transaksi tersebut, maka jurnal yang akan digunakan adalah persediaan bahan baku di sebelah debit senilai Rp5 juta, kemudian persediaan bahan penolong sebelah debit Rp500.000, dan kas di sisi sebelah kredit senilai Rp5.500.000. Kemudian jika diinput ke dalam jurnal pengeluaran kas, maka tanggal terisi dengan tanggal terjadinya transaksi 4 Juni 2020. Kemudian keterangannya tadi bisa kita isi dengan pembelian tunai bahan baku dan bahan penolong. Di sisi sebelah debit terisi persediaan bahan baku senilai Rp5 juta dan akun persediaan bahan penolong senilai Rp500.000. Sedangkan sisi sebelah kreditnya masuk ke kolom kas dengan nilai Rp5.500.000. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana melakukan pencatatan atas transaksi pembayaran upah dan gaji tenaga kerja. Setelah melakukan rekapitulasi dari daftar gaji dan upah, bagian akuntansi akan melakukan pencatatan biaya gaji dan upah yang belum dibayar atau terutang dengan jurnal sebagai berikut. Biaya gaji dan upah sebelah debit, utang PPh karyawan jika ada sebelah kredit, utang asuransi jika ada sebelah kredit, utang gaji dan upah sebelah kredit. Kemudian, pada saat dilakukan pembayaran atas upah dan gaji yang terutang tersebut,
Maka, jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi adalah mendebit utang PPh karyawan, utang asuransi, utang gaji dan upah. Kemudian mengkredit transaksi pembayaran gaji dan upah inilah yang kemudian nanti kita input ke dalam jurnal pengeluaran kas. Berikut adalah contoh dari transaksi pembayaran gaji dan upah tenaga kerja. Dari perhitungan daftar gaji dan upah PT Litjiwa untuk 30 Juni 2020 menunjukkan data sebagai berikut. Jumlah gaji dan upah bruto atau kotor senilai Rp63.400.000. Adapun potongan-potongannya sebagai berikut. Asuransi tenaga kerja senilai Rp1.850.000. Potongan PPh pasal 21 Rp1.280.000. Sehingga total jumlah potongan sebesar Rp3.130.000. Jumlah gaji dan upah bruto atau kotor dikurangi dengan jumlah potongan, diperolehlah jumlah gaji dan upah neto atau bersih senilai Rp60.270.000. Nah, pada soal ini diminta untuk membuat jurnal upah dan gaji terutang. Yang kedua, membuat jurnal pembayaran PPh pasal 21, asuransi tenaga kerja, dan utang gaji dan upah tertanggal 2 Juli 2020. Dan kemudian diinput ke dalam jurnal pengeluaran kas. Maka, ketika terjadi perhitungan upah dan gaji oleh bagian akuntansi yang belum dibayarkan, maka jurnal upah dan gaji terutang sebagai berikut. Biaya gaji dan upah senilai Rp63.400.000 sebelah debit, utang asuransi tenaga kerja senilai Rp1.850.000, utang PPh pasal 21 senilai Rp1.280.000, utang gaji dan upah yang diambil dari gaji dan upah neto senilai Rp60.270.000. Ketika dilakukan pembayaran terhadap gaji dan upah tersebut beserta pembayaran PPh pasal 21 dan asuransi tenaga kerja, maka jurnal yang dimunculkan adalah utang asuransi tenaga kerja sebelah debit Rp1.850.000, utang PPh pasal 21 sebelah debit Rp1.280.000, utang gaji dan upah senilai Rp60.270.000, sisi sebelah debit. Kemudian di sisi sebelah kredit terdapat akun kas dengan nilai Rp63.400.000. Jika transaksi pelunasan utang gaji dan upah dan lain-lain tersebut kita input ke dalam jurnal pengeluaran kas, maka dapat dilihat sebagai berikut. Tanggal kita input dengan tanggal terjadinya transaksi pembayaran, kemudian keterangan bisa kita isi dengan pembayaran asuransi tenaga kerja, penyetoran PPh karyawan, dan pembayaran upah dan gaji. Kemudian, sisi sebelah debit masuk ke kolom serba-serbi dengan akun utang asuransi tenaga kerja senilai Rp1.850.000, utang PPh pasal 21 senilai Rp1.280.000, kemudian utang gaji dan upah dengan nilai
Rp60.270.000. Kemudian di sisi sebelah kredit masuk ke kolom kas senilai Rp63.400.000. Sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana melakukan pencatatan transaksi pembayaran lain-lain pada perusahaan manufaktur. Contoh dari transaksi ini antara lain pelunasan utang dagang, pelunasan utang bank jika ada, pembayaran sewa gedung jika perusahaan masih menggunakan gedung pihak lain, kemudian pembelian perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Berikut diberikan contoh transaksi pelunasan utang, yang mana soal ini masih berkaitan dengan contoh soal transaksi pembelian secara kredit yang sudah kita pelajari tadi. Baik, kita baca soalnya. Pada tanggal 10 Juli 2020, PT Litjiwa membayar utang dagang kepada PD Sukioto atas pembelian bahan baku senilai Rp10 juta dan mendapatkan potongan harga sebesar 3%. Nah, maka ketika PD Litjiwa melakukan pelunasan utang dagangnya, maka akan dijurnal sebagai berikut. Utang dagang senilai 10 juta, sisi sebelah debit, kemudian kas diletakkan di sisi sebelah kredit senilai Rp9.700.000 dan potongan pembelian sebelah kredit senilai Rp300.000. Jika diinput ke dalam jurnal pengeluaran kas, maka akan terlihat sebagai berikut. Di kolom tanggal tertera tanggal 10 Juli 2020 yang merupakan tanggal transaksi. Kemudian kolom keterangan kita isi dengan nama kreditur yaitu PD Sukioto. Kemudian sisi sebelah debit terisi kolom utang dagang dengan nilai Rp10 juta dan sisi sebelah kredit masuk ke kolom kas nilai sebesar Rp9.700.000. Karena mendapatkan potongan, maka masuk ke kolom potongan pembelian dengan nilai Rp300.000. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.